Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi di program acara kita Sering Sharing, sharing ringan biar gak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa di Jumat terakhir di bulan Syawal ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Yusuf Siddiq MA. Alhamdulillah satu-satu ya. Alhamdulillah. Masya Allah, beliau ini seorang akademisi dan juga dai kaliber nasional yang di tengah-tengah kesibukannya berkenan untuk hadir membersamai kita, tentunya dengan diskusi-diskusi yang menarik, Ustaz ya. Insyaallah. Dan mudahan nanti apa yang kita sampaikan membawa kebermanfaatan dan tentunya dapat menambah wawasan, khususnya wawasan tentang keagamaan. Alhamdulillah, Ustaz. Hari ini kita melihat bagaimana fenomena ya milenial dan juga zilenial ya, karena kita sudah generasi Z gitu. Betul. Banyak yang ketika mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu bukannya bersegera tapi cenderung nanti saja. Ini kan mindset yang seperti ini harus kita luruskan gitu kan. Kadang-kadang jangan sampai kemudian nanti generasi milenial dan juga generasi zilenial ini nggak mau lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala atau terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala mereka acuh gitu. Padahal kan tadi disampaikan bahwa syarat utama diterimanya amal ibadah kita itu adalah takwa. Ini bagaimana kemudian kita mengantisipasi ataupun kemudian langkah-langkah kita agar mereka itu menyadari bahwa terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala harusnya kita bersegera. Fadhil, Dokter. Ya, terima kasih Mas Istajib, merupakan pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi terkait dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memang yang pertama yang harus kita tanamkan kepada generasi muda itu adalah akidah. Akidah ya. Makanya ada kaidah di dalam Islam ya, al-aqidah aula bit taqdim minasyariah. Jadi akidah yang harusnya lebih diutamakan dibandingkan syariat. Jadi sebelum kita mengajarkan anak kecil sholat, kita tanamkan akidah dulu. Karena kalau akidah sudah kuat, maka insya Allah dia termotivasi untuk beramal. Keyakinan bahwa adanya Allah, bahwa dia diciptakan oleh Allah, yang menentukan segalanya adalah Allah, dan di hari kiamat nanti akan kembali kepada Allah dan akan diadilin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan secara spontan, dia akan selalu melakukan amal baik dan segera melakukan amal baik. Jadi yang salah di kita sekarang itu adalah lebih banyak mengajarkan anak langsung sholat, padahal harusnya ditanamkan akidah dulu. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di saat Luqman menasihati anaknya, yang pertama kali adalah la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim ya. Jadi tanamkan dulu akidah, baru habis itu ajarkan sholat. Di saat akidahnya sudah kuat, dia merasa bahwa dia adalah ciptaan Allah dan ada kewajiban kepada pencipta, bahwa dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan adalah Allah. Dia akan selalu tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan merasa dan meyakini bahwa segala sesuatu harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Jadi orang muslim makanya di dalam khutbah selalu diperintahkan untuk bertakwa. Karena kalimat takwa itu berasal dari kata waqayaqi. Waqa itu adalah menjaga. Jadi waqayaqi, orang muslim harus menjaga dirinya jangan sampai terjerumus kepada api neraka. Jangan sampai dia meninggalkan kewajiban, jangan sampai dia melakukan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang muslim harus dia selalu menjaga diri daripada hal-hal yang dilarang Allah, dan dia harus melaksanakan perintah Allah. Takwa adalah syarat untuk orang masuk surga. Nggak akan masuk surga kalau orang nggak bertakwa kepada Allah. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sebagaimana disebutkan di surah Al-Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah mendapatkan ampunan Tuhan kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang yang bertakwa. Artinya kalau kita bukan termasuk orang yang bertakwa, maka kita tidak layak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perintah kecuali perintah Allah, dan tidak ada larangan kecuali larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita taat dengan aturan rambu lalu lintas pun termasuk taat kepada Allah juga.
Kenapa? Karena Allah perintahkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, taat sama Rasul dan pemimpin kalian. Jadi harus kita kaitkan dengan Allah bukan karena pemimpinnya, tapi karena memang Allah perintahkan kita taat sama pemimpin. Selama perintah pemimpin tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi orang Muslim ya setiap saat dia harus selalu menjaga dirinya, jangan sampai dia meninggalkan kewajiban, jangan sampai dia melakukan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang mempengaruhi hidup kita kecuali kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sukses, Allah yang memberikan kesuksesan. Kita sejahtera, Allah yang memberikan kesejahteraan. Makanya orang Muslim setiap kali sholat selalu membaca Al-Fatihah. Ya, yang mana ayat pertama atau yang keduanya Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berhasil nggak berhak dapat pujian apapun. Ya kenapa? Karena cuma Allah yang memberinya. Allah yang memberikan keberhasilan, Allah yang memberikan kesuksesan, Allah yang memberikan kecerdasan. Hanya karena Allah Subhanahu. Kita dapat pekerjaan pun karena Allah yang memberikan. Bukan karena atasan kita, bukan karena kedekatan kita dengan seorang, tapi karena Allah yang memberikan. Maka apapun yang kita lakukan harus kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan pendapat ini, Dokter? Kadang-kadang kan para milenial ini sering membedakan antara pekerjaan atau bekerja dengan ibadah. Jadi seolah-olah kalau bekerja itu bukan bagian dari ibadah, pun demikian ibadah itu nggak ada kaitannya dengan pekerjaan. Jadi seolah-olah mereka kalau dikumandangkan adzan ya biasa aja gitu kan. Nah ini bagaimana kemudian untuk menyadarkan gitu bahwa ya bekerja itu juga bagian dari ibadah, pun demikian ibadah itu juga termasuk dalamnya adalah pekerjaan. Betul, Dokter. Ibadah itu adalah kita mengabdi, ya, mengabdi. Jadi kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah. Di antara perintah Allah adalah kita bekerja. Jadi di saat kita bekerja dengan niat menjalankan perintah Allah itu sudah ibadah. Sudah ibadah ya. Jadi apapun yang kita lakukan hanya menjalankan perintah Allah ya. Kita podcast sekarang ini adalah menjalankan perintah Allah untuk menyampaikan kebenaran, karena ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar gitu kan. Ya, seorang guru mengajar juga karena menjalankan perintah Allah juga untuk menyampaikan ilmunya ya, untuk belajar, untuk mengajar dan lain-lain. Jadi apapun yang kita lakukan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bekerja pun bukan untuk dapat dunia kita, bukan ya. Karena nikmat dunia hanya Allah yang memberikan ya. Hanya Allah yang memberikan. Nggak boleh kita melakukan apapun di dunia ini untuk mendapatkan dunia. Kalau hanya untuk mendapatkan dunia, nggak akan mendapatkan akhirat kita. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan dari amalnya mendapatkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, kami berikan kehidupan dunia, kata Allah. Jadi kalau kita memang mau mendapatkan dunia, aku kasih, kata Allah. Wa hum fiha la yubkhasun, nggak akan dikurangin. Apapun yang dia inginkan, aku beri. Ya, dia kerja mau dapat gaji, aku kasih. Dia kerja mau dapat jabatan, aku kasih. Ya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Tapi di akhirat aku nggak kasih apa-apa, karena dia tidak mengharapkan akhirat sama sekali. Nah, yang kita harapkan bukan hanya dunia. Dunia adalah hanya segelintir dibandingkan akhirat. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi kita mengharapkan akhirat. Adapun dunia, Allah sudah takdirkan. Allah sudah takar semuanya. Jadi apapun yang Allah sudah takdirkan pasti kita dapatkan. Nggak perlu kita ragu sama sekali. Ya, kalau seandainya harus karena ijazah, karena usaha, karena kecerdasan seorang mendapatkan rizki, ya semut nggak pernah sekolah sama sekali, dia pasti dapat rizki juga. Jadi untuk dunia nggak perlu kita kejar. Bukan berarti kita nggak berusaha, tapi kita menjalankan apapun dari aktivitas kita, dari kerja kita, hanya karena menjalankan perintah Allah, karena ada perintah untuk kita bekerja, ada perintah untuk mencari nafkah. Tapi yang ngasih nafkah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah dilaksanakan salat, menyebar di muka bumi, harapkan karunia Allah. Dianjurkan kita mengharapkan karunia Allah, dan itu adalah bagian dari ibadah karena kita menjalankan perintah Allah. Ya, jadi apapun yang kita lakukan harus niatnya karena Allah, hanya mengharapkan ridho Allah, bukan nikmat dunia. Nikmat dunia sudah ditakar sama Allah. Kalau kita dapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi ini relate nih, apakah kemudian seorang muslim itu boleh kaya dan sukses?
Nah, ini kadang-kadang jadi pertanyaan. Benar. Jadi seolah-olah Muslim itu nggak boleh kaya dan nggak boleh sukses. Padahal dokter. Sukses di dunia dianjurkan. Kan bukan main ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, sukses dunia semua. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, itu saudagar-saudagar kaya semua. Dan untuk bisa kita berbuat baik kan harus punya dunia juga. Karena di antara ibadah kan bukan hanya ibadah fisik, tapi ada ibadah maliyah juga. Jadi perlu orang muslim itu menguasai dunia juga untuk bisa berbuat baik. Jadi tujuannya bukan untuk hanya sekedar kaya, tapi untuk berbuat baik. Tidak dilarang kita menyimpan harta. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wala yunfiqunaha. Itu yang masalahnya. Yang menyimpan emas dan perak enggak ada masalah, tapi yang tidak berinfak itu yang masalah. Wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar buruk dengan azab yang pedih. Jadi tidak dilarang kita sukses dunia, mendapatkan jabatan, mendapatkan dunia, kekayaan, tapi itu adalah hanya sekedar alat untuk mendapatkan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Harapkan dari apa yang Allah sudah berikan kepadamu untuk mendapatkan akhirat. Tapi jangan lupa kita punya hak juga di dunia untuk hidup dengan nyaman, dengan baik, dengan sejahtera, ya, dengan cukup dan lain-lain. Masya Allah, Mas, sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan untuk para pemirsa kita bagaimana agar kita kemudian bisa bersegera terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perlu jangan sampai kita menjadi hamba yang malas gitu kan. Kita mau menikmati karunia-Nya tapi malas untuk mengibadahinya. Fadhal dokter. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihat apa yang bisa kalian bawa di hari esok itu. Jadi artinya setiap kali kita bekerja, kita melakukan apapun, aktivitas apapun, ya harus kita pikirkan apa yang bisa kita bawa di akhirat. Jangan hanya sekedar kita mengejar dunia, silakan dikejar dunia, silakan dapatkan dunia, tapi harus dipikirkan apa yang bisa saya bawa di akhirat nanti. Jadi jabatan kita gunakan untuk bisa mendapatkan bekal di akhirat. Ya, harta kita pakai untuk mendapatkan bekal di akhirat. Begitu juga fisik kita, kesehatan kita, semuanya adalah jadikan sarana untuk kita mendapatkan akhirat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Harapkan dari apa yang Allah berikan kepadamu, baik itu fisik, kesehatan, harta, ya, kecerdasan, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya, walaupun kehidupan dunia, ya, perlu kita hidup dengan sejahtera, tapi tujuan utama adalah akhirat. Yang mengharapkan akhirat pasti Allah kasih dunia. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, sangat luar biasa apa yang beliau sampaikan pada hari ini, dan mudah-mudahan bahasan kita menjadikan manfaat untuk kita semua dan juga para pemirsa sekalian, dan mungkin bisa kita simpulkan bahwa apapun perintah Allah Subhanahu Wa Taala harus kita kerjakan karena di dalamnya terdapat kebaikan, kebahagiaan, dan tentu maslahat serta keselamatan untuk dunia dan juga akhirat kita. Dan tentunya terhadap perintah Allah ini kita harus bersegera, jangan sampai kemudian kita menjadi hamba Allah yang hanya mau menikmati karunia-Nya saja, kan tetapi kita nggak mau mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa mendatangkan manfaat. Tetap pantengin terus program acara kita, sering sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.